merepresentasikan tentang dampak politik identitas yang mengancam perpecahan sara di Indonesia. Nah, politik identitas adalah fenomena yang semakin mengemuka dalam konteks politik modern, baik secara global maupun di Indonesia. Politik identitas menunjuk pada praktik politik di mana individu atau kelompok menggalang dukungan berdasarkan identitas sosial seperti etnis, agama, ras, ataupun kelompok tertentu. Dalam beberapa dekade terakhir, politik identitas menjadi strategi yang sering digunakan oleh aktor politik untuk memperoleh dukungan massa dengan mengeksploitasi perbedaan identitas sosial. Di Indonesia, kemunculan politik identitas dapat dilihat dalam berbagai peristiwa politik penting, termasuk pemilihan umum dan pilkada. Misalnya, dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, isu-isu keagamaan dan etnisitas memainkan peran dominan dalam kampanye politik. Ini saya akan menjelaskan bagian rumusan masalah, yang dimana pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana politik identitas dapat berdampak pada pemecahan sara. Kita ketahui politik identitas adalah yang dimana sebuah fenomena suatu kelompok memobilisasi dirinya sendiri berdasarkan ras, kelompok, agama, dan kepercayaan untuk mendapatkan kepentingan politik tertentu. Dampak politik identitas pada pemecahan sara yaitu terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif, yang dimana dampak negatif itu dapat memperkuat polarisasi, yang dimana kondisi ini dimana suatu kelompok itu sangat memperkuat adanya perbedaan. Contohnya masyarakat lebih mencondong ke perbedaan daripada persamaan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Dampak negatif yang kedua yaitu meningkatkan ketegangan konflik antar sara, yang dimana suatu kelompok ini merasa ada perbedaan yang memicu adanya eksploitasi pemecahan sara dan memicu perang atau permasalahan konflik antar kelompok dalam kampanye politik. Dampak positifnya yaitu adanya pemberdayaan kelompok minoritas, yang dimana adanya politik identitas ini, kelompok minoritas ini merasa kelompoknya itu diberdayakan, atau kelompok minoritas yang selama ini terpinggirkan merasa kayak mereka punya panggung untuk menyuarakan dan mendapatkan kesetaraan. Selanjutnya adalah tujuan dan dampak politik identitas yang mengancam perpecahan sara di Indonesia. Ada pula tujuan politik identitas. Yang pertama ialah mengumpulkan dukungan politik. Politik identitas digunakan untuk mengkaitkan identitas kelompok suatu tertentu seperti etnis, agama, dan budaya dengan kepentingan politik tertentu. Dengan menonjolkan identitas kelompok tersebut, pemimpin politik berharap dapat meraih dukungan politik yang kuat dari kelompok tersebut. Berikutnya adalah mengalihkan isu politik. Politik identitas juga sering digunakan untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu pokok seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam teori politik identitas dan juga sara, terutama ada teori primordialisme. Teori ini berasumsi bahwa identitas kelompok itu bersifat bawaan, primordial, dan tidak dapat diubah. Dan sebagian besar individu itu terlahir dengan identitas kelompok yang memang tertanam sejak awal dan sejak ini gitu. Dalam identitas ini membentuk suatu nilai, kepercayaan, dan juga perilaku mereka. Dalam konteks politik, identitas primordial ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana serta mengapa orang-orang mungkin lebih memilih untuk bisa berpihak kepada satu kelompok ataupun lebih kelompok. Ini dapat juga memicu berbagai prasangka dan juga diskriminasi terhadap kelompok jika terlalu berlebihan. Kemudian kita masuk ke pembahasan, di mana pembahasan pengertian dari politik identitas dan juga sara. Politik identitas merupakan definisi sebagai praktik mobilisasi politik atas identitas kelompok seperti etnis, agama, ras, dan dominasi sosial kultural lainnya. Definisi ini mencakup berbagai bentuk dan juga jenis identitas seperti identitas gender, agama, suku, profesi, dan juga lain-lain, yang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pendapat, perilaku masyarakat, serta memperjuangkan hak-hak dan juga kepentingan kelompok. Politik identitas dapat dilihat sebagai suatu strategi yang digunakan kelompok-kelompok yang untuk memperoleh suatu pengaruh dan juga kekuasaan dalam masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, politik identitas juga sering digunakan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat dan juga menghancurkan suatu keberagaman, sehingga sangat penting untuk memahami dan juga mengantisipasi implementasinya dalam proses demokrasi. Oke, baik, kita masuk ke penjelasan materi berikutnya, yaitu mengenai dampak politik identitas terhadap perpecahan SARA. Yang pertama adalah memperkuat sentimen primordial, yang kedua menciptakan ketidakharmonisan, yang ketiga memperkuat kebencian dan diskriminasi, yang keempat menghambat pembangunan. Selain itu, politik identitas juga dapat memicu ujaran kebencian, diskriminasi, dan kekerasan antar kelompok. Adapun beberapa faktornya, yaitu yang pertama, membutuhkan identitas kelompok yang eksklusif, yang kedua penggunaan retorika yang negatif, yang ketiga politisasi identitas, dan yang keempat manipulasi emosi dan ketakutan, dan yang terakhir adalah kurangnya pendidikan dan kesadaran publik. Demikianlah materi mengenai dampak politik identitas terhadap perpecahan SARA. Kelas selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perpecahan SARA akibat politik identitas. Polarisasi masyarakat politik identitas cenderung memperkuat pemisahan antara kelompok-kelompok berdasarkan identitas tertentu seperti agama, etnis, atau budaya. Hal ini dapat memicu polarisasi masyarakat dan meningkatkan konflik antar kelompok. Meningkatnya sentimen diskriminatif politik identitas juga dapat mengakibatkan meningkatnya sentimen diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas. Diskriminasi berdasarkan identitas tertentu dapat merugikan kelompok yang rentan dan memperkeruh hubungan antar kelompok. Ketidakstabilan sosial dan politik, manipulasi politik identitas yang tidak bijak dapat mengancam sosial dan politik sebuah negara. Perpecahan berdasarkan identitas dapat mengganggu kerukunan sosial dan merusak integritas nasional. Contoh kasus perpecahan SARA yang diakibatkan oleh politik identitas di Indonesia yaitu pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 merupakan momen menguatnya politik identitas, yang dimana gubernur petahana yang merupakan keturunan Tionghoa saat itu dikalahkan oleh pasangan Anies dan Sandi. Perbedaan identitas antara keturunan Tionghoa dan pribumi menjadi jurus lawannya untuk merebut suara. Isu pribumi dan non-pribumi menguat. Selain itu, Pilkada DKI juga diwarnai dengan penistaan agama yang dalam hal ini dilakukan oleh Gubernur Petahana Ahok. Kasus penistaan agama ini akhirnya memunculkan suatu gerakan yang dinamakan kelompok Gerakan 212. Gerakan ini memobilisasi demonstrasi besar di Monas yang pada awalnya bertujuan untuk memidanakan Gubernur Petahana atas kasus penistaan agama tersebut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini, di mana di sini kita akan membahas yang mengenai bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi politik identitas di dalam mempromosikan persatuan bangsa, yang dimana pertama itu kita harus pemerintah sendiri ini harus membatasi yang namanya politik identitas, yaitu lebih memperkuat tentang ketahanan hukum tentang politik identitas agar politik identitas ini jerah untuk dilaksanakan. Karena apa? Politik identitas ini sangat berbahaya, yang dimana sangat berbahaya yang dimaksud di sini adalah dapat memecah belah pada komponen masyarakat, yang dimana adanya terjadi gesekan antara dua elemen tertentu ataupun lebih, yang dimana hal tersebut kerap kali memicu yang namanya terjadinya konflik di masyarakat, sehingga politik identitas ini harus benar-benar disingkirkan dari perpolitikan di negara Indonesia ini sendiri. Kemudian itu pemerintah harus mempererat persatuan dan kesatuan antara masyarakat maupun dengan pemerintah, yaitu yang dimaksud di sini adalah hubungan yang dijalin antara pemerintah dengan masyarakat. Agar apa? Agar terciptanya kekeluargaan antar masyarakat, antar pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak terjadinya lagi politik identitas yang dimana dapat memicu terjadinya konflik. Yang ketiga itu pemerintah juga harus memberikan pendidikan dan pemahaman dan sosialisasi mengenai bahayanya politik identitas, agar apa? Para masyarakat yang tabu dan masih saja memilih berdasarkan politik identitas dapat memahami betapa bahayanya dari politik identitas itu sendiri.